Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma Baru ba'du. satu saat. Ya, sambil menunggu teman antum ya. Antum tampilkan gambarnya Fajri biar nampak Ustadz. Sambil kita tunggu kawan kita. Ini sepertinya kawan-kawan antum belum bangun nih Fajri. Udah. Nah ini Insya Allah nih. Sambil tunggu. Rame tempat antum ya Fajri. Rame saat. Masya Allah. Wah, ini sudah ada Sina, ya, Arham. Ditampilkan aja gambarnya, anak-anak Ustadz. Apa kabar, Sina? Alhamdulillah. Khair Ustaz. Alhamdulillah, khair. Gimana? Antum masih di kampung ini? Iya Ustaz. Mana enak di kampung? Apa udah bosan? Udah bosan lah Ustaz. Udah bosan? Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah kita bisa belajar di kelas lagi. Arham, bagaimana Arham? Udah laku Vespanya Arham? Ada saat. Belum laku? Belum. Harus antum iklankan lagi. Davi, Ya Ustaz. apa kabar antum? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi apa hari ini planning antum sebagai wirausahawan muda? Apa yang ingin antum bisniskan? Arham. Bingung Ustaz. Davi. Masih bingung antum? Sudah 2 pekan kita, antum masih bingung. Aidil, mana Aidil? Antum Ustaz nggak lihat wajah antum nih. Udah rindu Ustaz ini. Wah. Apa kira-kira yang udah antum dapatkan ide-ide sebagai pengusaha muda berbakat? Apa? Tahu Ustaz. Ya, belum tahu juga. Berarti sama kayak Davi. Sate ada Ustaz. Sate ya? Ya, ini Afif. Ustadz kok agak lain nih lihat potongan rambut antum Afif. Ini gaya apa nih, Fif? Afif? Tahu Ustaz. Gayanya gaya apa nih, Fif? Nggak tahu Ustaz. Waduh, jangan lagi tuh, Fif. Udah kayak pemain bola. Saya lihat antum. Nah. Botak sebelah kiri sama sebelah kanan. Oke. Seto, Bang Seto gimana Bang Seto? Sehat? Bang Seto nih biasanya nih paling kreatif nih. Kira-kira antum udah apa nih? Yang antum punya ide sebagai wirausaha muda. Nah, Seto. Apa ide-ide antum? Belum ada. Arsha, Niko, tampilkan saja gambarnya. Farel, Masya Allah Farel hadir nih. Minggu pekan lalu kemana antum Farel? Nggak tahu Ustaz. Kok bisa nggak tahu? Ya antum di mana ini? Lagi di Brastagi tadi. Oh, antum ini lagi belajar antum pakai bajunya baju renang pula. Oh, lagi di luar Ustaz.
Maaf ya Ustaz. Itulah antum macam mana ya? Tengok Muas pakai baju sekolah, Padri pakai baju sekolah, Niko, lobenya pun tak ada lagi, ha? Cemana anak ulu nuha kayak gini nih? Arik mana Arik? Arik. Nah, udah mandi belum, Rik? Belum Ustaz. Waduh, ini jam berapa ini, Arik? Udah hampir zuhur antum belum mandi, macam mana ini? Ntar lagi Ustaz, siap ini. Aduh. Aromanya sampai sini, Arik. Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Ini Amar, Noval. Ini yang gondrong-gondrong nih segera dipotong lah rambutnya ya. Kalau antum mau potong gratis sini kemari biar Ustadz potongkan. Ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Ini walaupun antum di mana-mana, tapi Ustaz harapkan antum tetap fokus dalam pembelajaran ini, dan Ustaz harapkan jangan dimatikan gambarnya ya. Tetap antum tampilkan gambar antum biar Ustaz dapat melihat antum saat pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustaz, pekan yang lalu Ustaz sudah jelaskan kepada antum untuk kita membuat sebuah usaha ya. Kalau nggak salah Ustaz, betul tuh Arham? Betul Ustaz. Masya Allah ya. Jadi kemarin ada beberapa yang memang kita inginkan ya kita buat, tetapi ini masih belum ada kejelasan nih di kelas 10 ini. Kira-kira apa yang antum praktekkan ya. Pajri mana Pajri? Ya sampai mana kita kemarin Pajri pekan lalu? Pekan lalu Pajri? Sampai jualan ya Sat. Oh ya, jualan ya. Ya jualan usaha ya, wirausaha. Jadi di kelas 10 ini ya, kewirausahaan itu Ustadz inginkan ya kita tuh ada berusaha untuk mempraktekannya ya Nana Ustadz, berusaha untuk mempraktekannya. Kemarin kita sudah sampai ke pengolahan makanan ya yang diawetkan ya, tentunya antum ingat kan, makanan yang diawetkan ya. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang sukses ya, dia memulai usahanya sejak dini. Maksudnya dia tidak menunggu-nunggu ya. Kadang ada orang yang menunggu, ana tunggu modalnya ada dulu Ustaz ya. Ana tunggu ada yang join sama ana, ada yang mau bekerja sama. Tidak mesti seperti itu ya anak-anak Ustaz ya. Jadi walaupun kita ya harapkan kita menuntut ilmu agama ya sebaik-baiknya ya, sedalam-dalamnya, tetapi tentunya kita juga perlu ya memiliki sebuah usaha untuk mencari nafkah bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Ya, tentunya hal ini harus antum bisa mulai ya dari sekarang. Ya, jadi antum memiliki usaha, apalagi antum sekarang nih masih anak sekolah, tetapi banyaknya ya kita lihat nih pengusaha-pengusaha muda ya yang masih muda tapi dia memiliki usaha ya, yang luar biasa ya kan, sering kita lihat kan. Coba antum lihat tuh banyaknya sekarang tuh, bahkan Ustaz lihat anak-anak SMA nih, anak-anak SMA yang sudah mulai menjadi pengusaha peternak ayam, peternak ikan, Masya Allah ya. Ada lagi yang menjadi pengusaha kuliner makanan ya. Banyak sekali. Ini kebetulan materi kita adalah tentang makanan ya anak-anak Ustaz ya. Tentunya usaha makanan ini tidak akan pernah
putus selagi manusia masih ada. Ya. Karena apa? Karena manusia ini dia butuh makan. Ya. Manusia butuh makan, tentunya kalau antum memiliki usaha kuliner makanan itu akan ya bisa berjalan. Nah, hanya saja kita harus pertimbangkan bagaimana cara kita menyajikan, cara kita ya mengembangkan usaha-usaha ini. Ya, paham maksud Ustaz ya, Nana Ustaz? Oke, baiklah Nana Ustaz, kita masuk ke ini pekan lalu sudah Ustaz jelaskan ya. Jadi pengolahan awetan dari bahan nabati, ya, nabati. Jadi makanan itu kan ya, kalau dapat kita bedakan dia menjadi dua ya anak-anak Ustadz jenisnya, yaitu makanan awetan bahan dasar nabati dan hewani ya, bahan bakan nabati dan hewani ya. Tentunya Ustadz mau tanya nih, kebetulan ada yang lagi entah di mana-mana ya kan. Nah, jadi setiap daerah tuh pasti memiliki ya, memiliki menu makanan khas nih ya, khas ataupun mungkin jenis makanan yang paling disuka ya. Sekarang Ustadz mau tanya sama antum, Arsa. Nah, Arsa ini mukanya cemberut aja hari ini, kenapa Arsa? Antum harus potong rambut antum tuh Arsa, ada gondrong kali tuh. Ya Arsa, kira-kira antum nih dari daerah mana ini? Asalnya daerah Johor, mana? Iya daerah Johor Ustaz. Asalnya Iya. Johor, Ustaz. Medan. Ya orang Medan, Medan, Ustaz. orang Jawa, orang Aceh, ya kan? Orang apa? Yuk, Hah? orang Medan. Orang Medan. Kira-kira makanan Medan. iya, makanan ya, awetan khas Medan itu dari bahan nabati itu apa? Nabati. Ya, tapi diawetkan. Bika Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon terbuat dari bahan apa itu, Arsya? Dari tepung, Ustaz. Tepung. Tepung apa? Kurang tahu, Ustaz. Nah, itu dia. Ya, kalau misalnya kue-kue itu kan udah tercampur-campur ya, ada tepung, ada hewani, ada nabati juga, pakai telur juga, ya kan, tentunya kan. Nah, maksud Ustadz ini, Yoi. iya, maksud Ustadz ini bahan makanan yang diawetkan ya dari nabati. Ya, atau apa yang antum tahu kira-kira? Masa daerah Medan lah. Yang diawetkan ya. Apa ya? Yang diawetkan artinya itu dia bisa Yang bertahan. diawetkan, Ustaz. Iya, tapi dari bahan nabati. Oh, bubur itu, Ustaz. Hah? Tape. Tapi iya. Tape Farel. juga, Ustaz. Coba Farel. Farel lagi di mana nih? Dari Brastagi nih. Mana Farel? Nah, Ada Rel. Ustaz. Ya, makanan apa Ya, Ustaz. kira-kira Rel di Brastagi itu? Ya, bahan yang terbuat dari bahan nabati yang diawetkan. Apa? Ini Brastagi, Ustaz. Iya. Pisang sali, Ustaz. Pisang sali ada di Brastagi? Ada. Enggak tahu, Ustaz. Ya, pisang sale juga termasuk bahan nabati yang diawetkan ya. Bahan nabati yang diawetkan. Ya, tapi bukan dari Brastagi. Kok tahu Ustaz itu bukan makanan khas Brastagi tuh. Oh. Nih, Sina, antum dari mana nih Sina? Sibolga? Iya Sina. Barus. Oh Barus. Barus, ya. Kira-kira di sana apa makanan khasnya? Yang nabati ya, yang nabati.
dan diawetkan. Yang nabati. Iya, Yang nabati. diawetkan. Iya, ada kira-kira. Oh, enggak tahu lah, Sat. Nggak tahu. Berarti antum nggak suka makan ya? Enggak. Nggak, maksudnya makan jajan-jajanan gitu, nggak ada. Kalau si Farel bilang jarak. pisang sale tadi, ya betul, itu pisang sale. Kalau situ dari Barus nggak ada? Kurang tahu anak, Sat. Oke, setahu antum yang makanan nabati yang diawetkan apa aja? Yang nabati. Ya, satu aja. Apa? Yang nabati. Apa? Nah, ini antum jarang piknik nih kayaknya. Harus ikut Farel antum. Nabati. Ya kan, Rel? Sekali-sekali aja orang ini, Rel. Biar daringnya Baru sama. pergi kemarin tuh Ustaz Oh, malam. oh ya. Nabati. Ya. Oke. Nah, ini Sina gara-gara kebanyakan libur jadi kurang apa dia? Kurang berani. Oke ya, ini Ustaz bacakan sedikit materi kita ya tentang nabati dan hewani. Ya, makanan awetan dari bahan nabati tentu kita sudah tahu ya anak-anak Ustaz, dari tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran ya. Tadi kalau dibilang pisang sale itu termasuk ke dalam makanan nabati ya. Pekan lalu kalau nggak salah udah bilang ini ada juga jenis manisan, asinan ya kan, itu kan termasuk ke dalam bahan makanan yang diawetkan ya. Sering kita lihat ya, ada manisan mangga misalnya gitu ya, atau manisan salak, asinan salak, itu juga termasuk jenis makanan-makanan yang diawetkan ya. Jadi kemudian juga bisa dijadikan sebuah minuman ya. Minuman ya, tentunya di daerah-daerah tertentu memiliki ciri-ciri khas makanan yang berbeda-beda ya. Kalau daerah Aceh itu pisang sale daerah Aceh itu Ustaz ya, Farel. Ada yang orang Aceh sini? Ustaz. Siapa? Ustaz, daerah Aceh. Aceh ya. Kemudian kalau jenis manisan daerah Sumatera Utara ya, apalagi suku Melayu itu banyak sekali tuh jenis-jenis makanan yang diasinkan, dimaniskan ya. Misalnya antum bisa lihat sekarang ini banyaknya sayur-sayuran yang dibuat jadi manisan ya. Jadi cita rasa yang baru. Nah, jadi dengan berbagai macam produk makanan awetan ini ya, kita tuh bisa memanfaatkan menjadi sebuah usaha. Kalau antum sering pergi ya di setiap daerah tempat, misalnya antum pergi ke Yogyakarta ya, antum tuh pasti melihat ada orang-orang yang berusaha dengan jenis makanan-makanan khas daerahnya ya. Kalau Yogyakarta tuh misalnya antum bisa jenis makanan kue-kue atau yang lain ya, ciri khasnya. Nah, di sini kita perlu pengetahuan sebenarnya tentang jenis makanan-makanan ini ya. Apalagi kan kita materinya tentang jenis makanan nabati ya yang diawetkan. Ini tentu perlu kita pahami. Jadi kalau misalnya antum sekarang pergi jalan-jalan ya, antum bisa lihat, wah ternyata di beras tagi itu jenis makanannya seperti ini nih ya. Oh, beras tagi banyak makanan nggak halal misalnya gitu ya kan. Ini bisa tahu kita ya kan. BPK. Ya kan. Ciri khasnya gitu. Jadi kalau udah kita lihat kayak gitu berarti udah sampai beras tagi nih ya kan Farel. Udah banyak pedagang-pedagang kayak gitu. Oh, ada sampai beras tagi. Iya, Gitu. Ustaz. Jadi ada tanda juga sama kita. Atau mungkin kita mau ke Barus misalnya. Mana nih orang Barus tadi? Udah sampai Medan dia belum? Ya kan? Kita mau ke Barus, kira-kira di perjalanan itu apa nih? Biasanya seperti itu, ya. Kita sering melihat ya
banyak di pinggir jalan ya, udah menunjukkan satu daerah ya, satu daerah. Jangankan gitu, kita kalau pergi ke Stadion Teladan, antum pernah lihat Stadion Teladan? Pernah ya? Pernah Ustaz. Pernah. Kira-kira Stadion Teladan tuh yang terkenal tuh jenis jualan apa itu di sana? Bubur. Ya daerah situ lah maksud Ustaz. Daerah situ ya. Di depan itu bubur memang ya. Ya, tapi Mantel-mantel Ustaz, mantel. Kalau antum pergi ke belakangnya, di belakang-belakang itu ada tuh yang paling populer itu. Pokoknya kalau antum bakso bakar di JCT itu. Es campur. Durian, antum pernah makan durian? Oh iya, di pelajar dulu ya. Daerah pelajar ya kan, daerah itu kan. Iya. Iya, jadi itu Iya. ada ciri khasnya. Misalnya ya itulah. Ya jadi ternyata itu menunjukkan bahwa usaha kuliner ini, usaha makanan ini sangat menjanjikan ya. Ya antum nggak perlu menjadi seorang yang masak atau yang berdagang, tapi sebagai pengusahanya, ya kan? Misalnya Afif nih punya modal besar, kemudian dibiayainya bekerja sama dengan temannya bisa, ya. Ternyata Bang Seto jago masak, ya kan? Jadi chefnya Seto, ya. Kemudian Adrian jadi kasirnya, bisa jadi, ya kan? Nah, ini si Pais, antum cocok jadi apa nih Is? Kalau kita buat usaha ini? Bang Sapir. Janganlah, Pais ini keamanan ini cocok ini, ya Is. Oke, baik anak-anak Ustadz, ini ya. Jadi sebenarnya ya banyak sekali jenis makanan ini yang diawetkan ya dengan cara yang sederhana ya, metode-metode dan alat yang sederhana. Ya, kalau antum misalnya mau membuat asinan mangga, maka bahan-bahannya apa saja? Ya, tentunya kita ini semua bisa membuat jenis makanan ini. Hanya saja kadang-kadang kita tidak tertarik, ya kan? Kita tertariknya cuman makannya aja. Tapi kalau untuk membuatnya kita jarang tertarik. Sama kayak sekarang, kita itu kalau kita perhatikan, kita sangat gemar sekali menggunakan handphone, ya kan? Setiap hari pengen handphone yang baru, yang bagus, yang canggih, yang terkini. Tapi pernah nggak kita terpikir dalam pikiran kita, kayak mana kita bisa buat handphone? Nah, tentu nggak mungkin lah Ustadz, katanya. Mana mungkin? Ya, kita udah langsung lemah di situ. Langsung kita merasa diri kita tuh tak mampu. Sama seperti kita menyicipi sebuah makanan. Ternyata makanan ini enak sekali. Pasti kita nggak bisa buat. Dalam pikiran kita langsung seperti itu. Nah, jadi anak-anak Ustadz sebenarnya cara-cara pikir seperti itu harus kita hilangkan, ya. Karena banyaknya sesuatu yang baik dan bagus itu bisa sebenarnya kita buat sendiri. Nah, jadi ini contoh ya. Ada antum boleh buat nih ya. Tabelnya seperti ini ya. Ini jajanan oleh-oleh. Nah, kebetulan nih antum boleh nih ingat-ingat kembali. Oh, dulu waktu ke Prapat oleh-olehnya apa nih ya? Apa di sana? Ya. Kemudian kalau kita pergi ke daerah lain ya, misalnya antum ya Ustaz referensinya nih banyak nih daerah Jawa nih ya, jenis makanan tempe ini sana sangat populer sekali ya. Di daerah Jawa sangat populer sekali. Jadi antum semua jenis masakan tuh hampir rata-rata menggunakan menu tempe. Kemudian jenis minuman ya, minuman ya, banyak sekali ya. Tapi sekarang anak-anak Ustadz ini, mungkin anak-anak zaman sekarang ini ya sangat tidak suka ya, mungkin kurang menyukai jenis-jenis minuman ya
yang berbahan dasar nabati, ya kan? Tentunya antum kalau Puasa. Hah? Tentunya antum kalau minuman-minuman itu yang kekinian, ya kan? Yang bersoda, yang berbusa-busa, Ah. ya kan? Nah, jadi kalau kita minumnya susu kedelai, aduh, bocah ini gitu ya kan? Harusnya yang bersoda-soda. Nah, oke, baiklah anak-anak Ustaz. Ini ada ya suatu contoh ya jenis kemasan ya juga termasuk ya yang bisa membantu bahan makanan ini agar lebih awet ya, lebih tahan lama ya. Tentunya ini coba kita lihat, ini ada minuman lidah buaya. Siapa anak-anak Ustadz yang pernah minum lidah buaya? Ada? Adrian kira-kira? Pernah Adrian? Nah, Pernah? nah. Oke. Ini juga termasuk jenis bahan nabati ya yang diawetkan ya. Jadi nah ini kalau jenis kemasannya yang seperti ini nih sering kita lihat nih ya. Jadi cuman dibuat di sealer aja ya, anak-anak Ustadz ya, cuman di kalau antum beli jus biasanya seperti ini ya. Bang aku bojangan Ya. terpatah dia penita. Nah, Adrian udah mulai menyanyi pula Ustadz dengar ini. Apa nggak ada nyanyi saat? Jadi siapa itu? Nah, langsung dimatikannya. Oke ya, ini perhatikan anak-anak Ustadz ya. Ini tentunya ada sebuah proses yang dilakukan sebelum pembuatan minuman-minuman kemasan ini anak-anak Ustadz ya. Jadi agar dia bisa bertahan lama ya, tentunya perlunya sebuah kemasan yang baik ya anak-anak Ustadz. Jadi ini sudah sering kita lihat ya. Kemudian anak-anak Ustadz, ini jika kita ingin membuat sebuah ya produk makanan ya, tentunya kita akan memperhatikan biaya dalam produksinya ya. Ya, ini perhitungan biaya produksi ya anak-anak Ustadz, agar kita tahu berapa nilai jual dari produk kita ya. Jadi nanti insya Allah Ustadz akan jelaskan bagaimana cara menghitung biaya produksi ya, karena jika kita memiliki sebuah usaha, kita harus tahu juga berapa modal dan harga yang akan kita pasarkan ya. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk kelas 10 apakah Ustadz sudah memberikan tugas praktek kepada antum? Sudah. Apa itu tugasnya? Gambar batik, Hah? gambar batik. Oh bukan, berarti enggak, tugas untuk praktek yang semester belum ya? Udah bisa. Belum ya? Oke, insyaallah pekan depan Ustadz akan sampaikan. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, antum bisa menanyakan kepada Ustadz tentang materi-materi ini. Hari ini Ustadz tidak akan memberikan tugas, cuman Ustadz harapkan kepada antum. Alhamdulillah. Kita harapkan kepada antum agar antum selalu mengikuti pembelajaran ini, upayakan ikuti terus secara langsung ya, agar antum tidak tertinggal pelajaran dan Ustadz dapat mudah untuk mengabsen antum. Jadi antum hadir
dengan cara mengikuti pembelajaran secara langsung. Baiklah anak-anak Ustadz, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz harapkan sekali lagi ingatkan kepada antum, ingatlah, mulailah antum bisa berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif, jangan malas-malasan ya, dan terus belajar. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.